Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi yang seharusnya tadi disampaikan lewat Google Meet. Ibu ucapkan kembali selamat datang kepada kalian anak-anak kelas 10 KP di mata pelajaran kimia. Ini aturan tadi sudah dibahas ya. Kemudian, kimia. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kimia itu apa? Mungkin ada yang udah pernah dengar kata kimia atau baru pertama kali ketika masuk di SMK Via Medica ini. Nah, kira-kira apa sih hal pertama yang terbesit dalam pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata kimia? Kira-kira apa? Sambil dipikirkan ya. Nah, ternyata orang yang paham kimia itu biasa mengatakan bahwa kimia adalah kehidupan. Karena memang kimia itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini, penyusun tubuh makhluk hidup itu pasti tersusun dari materi-materi kimia. Kemudian makanan yang dikonsumsi, kemudian ketika kita memasak, bahkan ketika kita hanya diam dan bernafas, udara yang kita hirup itu juga dipelajari di kimia. Makanya ada yang mengatakan, nih, we are actually all chemist, bahwa kita semua adalah kimiawan. Saking mudahnya kimia kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira udah kebayang belum kimia belajar tentang apa? Ini contohnya ya, sedikit contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama ini adalah proses memasak. Ketika kita memasak, berarti kan bahan makanan yang tadinya mentah dimasak supaya matang. Nah, ketika proses memasak itu banyak reaksi kimia yang terjadi. Fungsinya apa sih kita memasak? Supaya nutrisi yang ada di dalam bahan makanan yang tadinya mentah itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, bahan makanan itu kan pasti bernutrisi, tetapi ketika dimasak, ada reaksi kimia yang terjadi yang menyebabkan nutrisi dalam bahan makanan itu bisa lebih mudah dikonsumsi oleh tubuh. Kemudian ini ada gambar yang kedua, makanan di dalam kulkas. Apa sih gunanya kita menaruh makanan di dalam kulkas? Biasanya supaya makanan itu lebih awet ya. Nah, kenapa makanan itu bisa lebih awet? Jadi suhu yang dingin di kulkas itu, dia fungsinya menghambat reaksi pembusukan. Nah, ini ya keterangannya. Suhu yang rendah di dalam kulkas, dia fungsinya menghambat reaksi kimia, yaitu reaksi pembusukan. Makanya makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas itu biasanya lebih awet daripada didiamkan di luar. Terus ada lagi, nih gambar orang lagi membersihkan lantai. Nah, ternyata pembersih lantai ini mengandung zat kimia yang fungsinya bisa membunuh bakteri atau kuman. Begitu juga dengan pemutih pakaian. Pemutih pakaian itu mengandung zat kimia yang bisa membersihkan noda yang sulit dibersihkan oleh sabun. Nah, tadi kan kita tahu pembersih pakaian itu bisa membunuh kuman. Tapi bisa nggak sih kita menggunakan pembersih lantai untuk mandi, untuk membersihkan kulit kita? Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ternyata zat yang ada dalam pembersih lantai itu, kalau kita gunakan untuk mandi, itu bisa merusak kulit. Nah, tahu dari mana kita sifatnya yang ini bisa merusak kulit, yang ini enggak? Di kimia, kita mempelajari itu, sifat-sifat zat. Terus ada juga nih, obat-obatan dan vitamin. Cukup berhubungan ya dengan kondisi yang sekarang. Lagi pandemi virus corona.
kita tahu betapa khawatirnya kita terserang virus corona karena apa? Belum ada obat atau vaksin yang ditemukan untuk menangani penyakit COVID-19. Kalian bayangkan, beberapa ratus tahun yang lalu, flu biasa yang biasanya kita pilek atau demam, flu biasa, pada masa lalu itu adalah salah satu penyakit yang mematikan dan paling ditakuti. Karena yaitu dulu belum ada obatnya untuk menyembuhkan penyakit flu. Nah, dengan orang-orang atau ilmuwan yang mempelajari kimia, akhirnya bisa ditemukan obat-obatan atau bahkan vitamin yang bisa meningkatkan imunitas atau bahkan membunuh virus atau bakteri penyebab penyakit. Bayangkan kalau misalnya orang tidak ada yang mempelajari kimia, bisa jadi sampai sekarang penyakit flu biasa itu dianggap mematikan. Terus ini, ada pupuk kompos. Kenapa pupuk kompos itu bisa menyuburkan tanaman? Karena di dalamnya dia mengandung zat-zat kimia tertentu yang memang fungsinya bisa menyuburkan tanah. Kalau kita nggak belajar kimia, kita nggak akan tahu nih kenapa si pupuk kompos bisa menyuburkan tanaman. Nah, itu tadi beberapa manfaat kimia yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, definisi dari ilmu kimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari susunan dan sifat-sifat suatu benda, serta perubahan benda dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi ada zat, kita pelajari sifat-sifatnya kayak gimana. Kemudian kita pelajari dia bisa mengalami perubahan seperti apa dan bagaimana energi yang menyertainya. Makanya kimia itu sangat luas. Karena materi atau suatu benda itu kan bisa kita temukan dengan mudahnya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa manfaat kimia di bidang kesehatan. Bisa ya dibaca. Nah, yang pertama ada penggunaan kemoterapi dalam menanggulangi penyakit kanker. Kemoterapi itu kan terapi kimia. Terus ada penerapan prinsip dialisis pada proses pencucian darah penderita gagal ginjal. Prinsip dialisis itu salah satu ilmu yang dipelajari di kimia. Terus ada juga untuk ronsen, pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Cukup banyak ya. Ini baru yang di bidang kesehatan, apalagi di bidang lainnya. Wah, kimia itu sangat bermanfaat. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya untuk yang ini, manfaat kimia di bidang kesehatan. Nah, kalau ini adalah beberapa tema atau bab yang akan kita bahas di mata pelajaran kimia kelas 10. Ada materi dan perubahannya, kemudian struktur atom dan sifat periodik unsur, ada ikatan kimia, tata nama senyawa dan persamaan reaksi, hukum dasar kimia, perhitungan kimia, larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang terakhir ada asam basa. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.